Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Forensik Digital. Saya Nur Hikmah D121811015 dan teman saya Andi Median Hadi Mahmud D121811342. Di video kali ini kami akan melakukan sebuah investigasi forensik atau yang lebih tepatnya investigasi forensik di bidang network. Kami akan melakukan investigasi forensik untuk sebuah studi kasus. Berikut ini detail kasusnya. Sebuah perusahaan bernama Anarchy Air US mencurigai salah satu karyawannya yang bernama Undercover, yang memang seorang agen rahasia yang bekerja untuk perusahaan kompetitor dari Anarchy Air US ini. Staf keamanan telah memantau aktivitas An selama beberapa waktu, akan tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan hingga sekarang. Nah, baru-baru ini An menerima Apple TV dan mengkonfigurasinya dengan static IP address 192.162.1.10. Di sini kami sebagai forensik investigator menerima misi untuk mencari tahu apa saja yang An cari, membuat profil mengenai ketertarikannya, dan menemukan bukti-bukti berikut ini. Di sini terdapat 8 pertanyaan, namun kami hanya akan menjawab 5 pertanyaan saja sesuai instruksi tugas ini. Dan kami memilih pertanyaan 4-8. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, disediakan capture paket terbaru dari aktivitas An ini atau evidence file-nya yang dapat diakses di link bit.ly/evidence-Apple TV. Nah, untuk melakukan investigasi ini, kita menggunakan sebuah software yang disebut dengan Wireshark. Wireshark itu sendiri merupakan salah satu tools atau aplikasi capture paket data berbasis open source untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah jaringan. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengujian software karena mampu membaca konten dari tiap paket traffic data. Analisis kerja jaringan melingkupi berbagai hal, dimulai dari proses menangkap paket-paket data atau informasi yang berlalu lalang dalam jaringan sampai memperoleh informasi penting seperti password, email, dan lain sebagainya. Wireshark ini sendiri memiliki fitur yang lengkap, seperti dapat melakukan capture paket data jaringan secara real-time, menampilkan informasi protokol jaringan dari paket secara komplit, filtering paket data jaringan, pencarian paket data dengan persyaratan spesifikasi, menampilkan data statik. Berikut ini tampilan dari interface Wireshark. Ketika aplikasi Wireshark dibuka, Anda akan menemukan welcome screen yang menampilkan daftar koneksi jaringan yang tersedia pada perangkat PC yang sedang digunakan. Anda bisa memilih salah satu sesuai kebutuhan Anda, dan selanjutnya bisa Anda capture. Anda juga bisa membuka file evidence file-nya melalui pilihan open dan pilih file yang akan di-capture. Nah, data hasil capture dapat ditampilkan pada 3 bagian jendela, yaitu jendela pertama, jendela paket list. Hasil tangkapan paket data disusun dalam format tabel yang ditampilkan dalam baris atau row urut sesuai korespondennya. Setiap baris akan memuat unit-unit informasi paket, diantaranya sumber paket atau source, destinasi atau destination, protokol, length atau panjang paket data dalam satuan bytes, dan info. Semakin lama proses capture, maka semakin banyak baris row yang akan tertangkap. Kemudian jendela yang kedua adalah jendela paket details, berfungsi untuk menyajikan substansi informasi protokol-protokol dari baris paket data yang dipilih pada jendela paket list. Data tersebut disajikan secara horizontal dan berhierarki seperti ini.
Kemudian, jendela yang terakhir adalah jendela paket bytes. Jendela ini menampilkan data raw dari paket data yang diseleksi pada jendela paling atas atau paket list ini. Data raw tampil dalam format heksadesimal atau hex dan memuat 16 heksadesimal byte. Kemudian terdapat Wireshark filter terletak di atas jendela paket list. User dapat menginputkan query untuk menyaring paket-paket data yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu juga dapat diaplikasikan pada hasil rekaman capture yang tersimpan. Baik, langsung saja kita mulai investigasinya. Kita mulai dengan membuka file evidence-nya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan keempat, yaitu apa judul film pertama kali diklik oleh Ann? Untuk mendapatkan jawabannya, kita bisa melakukan filter dengan menuliskan IP DST sama dengan 66.235.132.121 dan HTTP request method get. Alamat IP DST atau IP destination di sini adalah alamat IP tujuan yang sering digunakan oleh Ann untuk search movie atau pencarian judul film. Dan maksud dari filter ini adalah menampilkan semua search yang dilakukan oleh Ann dan menampilkan semua HTTP request dengan metode get. Nah, dari hasil filter dapat dilihat terdapat info page name Movie Hacker. Inilah film pertama kali yang diklik oleh Ann. Selain filter tersebut, kita juga bisa menggunakan filter lain dengan menuliskan XML si data contain preview URL. Kemudian kita pilih hasil yang pertama sesuai dengan yang ditanyakan oleh soal. Kemudian kita menuju jendela kedua atau jendela paket details dan klik bagian XML-nya. Di sini terdapat string yang menuliskan hacker. Kata hacker yang merupakan kata yang ditulis oleh Ann saat melakukan search. Inilah film yang pertama kali diklik oleh Ann. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah full URL dari movie trailer yang pertama kali diklik Ann dengan pencarian preview URL? Caranya sama seperti cara kedua dari soal sebelumnya, yaitu dengan menuliskan XML si data content preview URL. Kemudian kita cari key dengan key yang bertuliskan preview URL dan di bawahnya kita menemukan string yang berisikan link movie trailer yang diklik oleh Ann. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kelima. Pertanyaan nomor 6, apa judul film kedua yang diklik oleh Ann? Untuk menjawab ini kita langsung ke pencarian. Kita klik IP DST 66.235.132.121 and HTTP request dengan metode get. Nah, di sini pencariannya pertama ada dengan judul hackers dan kedua ada judul sneakers. Yang karena di sini pencarian kedua, kita langsung cari saja ke pencarian dengan judul sneakers. Cara lain kita bisa dapatkan dengan mengetik XML si data contains preview.url. Kita mencari ke pencarian kedua yang diurutkan secara increment. Selanjutnya kita cari ke extension markup language. Di sini terdapat string yang menuliskan kata yang dituliskan oleh Ann dalam pencarian tersebut. Mana pencarian tersebut tulis sneakers. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor ke-7. Berapa harga yang dikeluarkan Ann untuk membeli film tersebut? Sini kita dapat mencarinya dengan melakukan pendefinisian price display. Langsung saja kita ke pencarian. Kita ke tulis XML si data contains
dengan pencarian price display. Pencarian price display ini sesuai dengan pendefinisian dari soal tersebut. Selanjutnya kita cari untuk pencarian kedua, film kedua, kita cari di HTML markup language-nya. Selanjutnya kita cari di key. Nah, di sini ada key price. Nah, di bawahnya ada string yang menunjukkan harganya, yaitu $9,99. Baik, selanjutnya nomor 8. Apa pencarian terakhir dari hasil penelusuran N di internet tersebut? Langsung saja kita melakukan pencarian. Kita filter untuk pencarian keyword tersebut. Kita tulis http request.URI contains dengan parameter search. Karena ini kita mencari dalam pencarian terakhir, kita lihat data secara increment. Kita ambil data paling akhir, kemudian kita klik kanan, follow, terus TCP stream. Di TCP stream ini hasil rekaman pencarian oleh N terekam. Karena kita mencari pencarian terakhir, kita scroll sampai pencarian terakhir. Nah, di sini ditemukan pencarian terakhir dari N, yaitu I know you were watching me. Nah, pencarian terakhir di sini adalah I know you're watching me. Itulah jawaban-jawaban dari hasil investigasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.